benar yang nggak bisa ngomong. Yang pintar ngomong itu dia yang salah sebenarnya. Tapi karena dia pintar ngomong, maka Rasul memberikan keputusan hukum yang menguntungkan dia. Baru saja pergi orang itu, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, yang benar itu yang tadi yang nggak bisa ngomong. Apa kata Rasulullah SAW? Dipanggil sahabat-sahabat semua. Kata Nabi apa? Siapa saja yang karena dia pintar ngomong, lalu saya kemudian memutuskan sesuatu yang bukan haknya, maka yang saya berikan kepada dia itu sesungguhnya sepotong api neraka. Artinya apa Bapak Ibu? Hubungan kita dengan manusia lain itu menentukan nasib kita. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu membangun hubungan sosial dengan tetangga? Ada dulu Rasul diceritakan sama sahabat lagi duduk-duduk kayak begini. Lalu ada sahabat cerita, ya Rasulullah, ada ibu. Nah, ini jadi sahabat cerita tentang perempuan. Ada ibu, tetangga saya, kata sahabat. Ibu itu kanat tasumun nahar, nggak pernah putus puasa sunnahnya. Wa taqumul lail, malam itu bunyi air wudhunya itu nggak pernah tidak saya dengar. Selalu dia tahajud. Wa tu'dzil jar, cuman ya Rasulullah dia suka menyakiti tetangga. Apa komen Nabi? Komen, kalau status itu ada komennya. Komen Nabi itu pendek, hiya finnar, rumahnya perempuan itu nanti di dalam neraka. Na'udzubillah min. Jadi sholat tahajud itu tidak bisa menghilangkan dosa kita kalau memutus silaturahim dengan tetangga, apalagi menyakiti orang, mengambil haknya, nggak bisa. Mau puasa sunnah sebanyak apapun, nggak bakal bisa membersihkan hubungan kita dengan manusia lain kecuali dengan dua hal. Yang pertama kita minta maaf, dan yang kedua dihalalkan sesuatu itu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk-duduk di halaman, tiba-tiba ada ayam tetangga lewat, ambil, bawa ke dapur, gorok, bismillahirrahmanirrahim. Dibismillahkan gorok ini, hadap kiblat dia, bismillahirrahmanirrahim. Makan. Kalau cara Sintang, kalau di Lombok itu ada namanya pelalah. Pelalah itu semacam opor. Nggak tahu saya di Sintang apa namanya. Opor ayam. Nggak ada bahasa Sintangnya Pak Bupati. Apa namanya? Ingkong. Makan. Begitu sudah makan, kemudian nanti sadar, lalu ingin supaya kesalahannya itu diampuni, dia sholat sunnah, mohon maaf kepada Allah karena makan ayam orang. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jalannya cuma dua. Yang pertama tolabul afwi, dan yang kedua al istihlal atau tolabul halal. Datang kepada orang yang punya ayam, kemudian sampaikan perkara kronologinya. Pak, ayam bapak saya udah makan, habis semua udah di perut saya. Saya sekarang datang mau memperbaiki hubungan saya supaya bersih, maka saya minta maaf. Yang kedua istihlal, saya minta dihalalkan apa yang saya sudah makan. Hanya dengan dua hal inilah bersih hubungan kita. Jadi kalau dengan Allah itu cukup dengan istighfar, maka kalau yang berkaitan dengan hak sesama manusia itu dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, minta supaya dihalalkan. Kalau belum bisa dua itu, nanti dia akan menggantung kelak di akhirat. Nah, ini bagian yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, untuk kita renungkan dalam keseharian kita sebagai umat Islam. Kadang-kadang hubungan sosial kita itu kita biarkan terbengkalai, tidak kita rawat dengan baik. Semangat kita berislam itu kita maknakan sebagai semangat untuk beribadah saja kepada Allah.
Tidak kita maknakan semangat berislam itu untuk memperbaiki keadaan kita sebagai satu umat, satu bangsa. Nah, saya ajak dalam hari santri ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari semangat menjadi umat Islam. Ibu-ibu semangat menjadi umat Islam. Bapak-bapak semangat. Yuk kita arahkan. Kalau memang semangat, punya gairah berislam yang kuat, jangan hanya dengan memperbaiki ibadah kepada Allah, tapi mari juga kita arahkan semangat berislam itu untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Arahkan untuk membangun lingkungan kita, membangun bangsa kita. Karena salah satu sifat dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Nabi itu min anfusikum. Apa artinya? Dia adalah bagian dari kalian. Jadi Nabi itu adalah bagian dari kalian. Artinya apa? Yang namanya Nabi itu tidak mau selamat sendiri. Yang namanya Nabi itu tidak meninggalkan masalah di tengah masyarakat, ikut beliau menyelesaikan. Ketika beliau di Mekah dulu, bahkan sebelum diangkat sebagai Rasulullah SAW, beliau ikut menginisiasi perdamaian di kalangan masyarakat yang sedang berselisih. Ikut beliau berjanji untuk membela orang-orang yang dizalimi, namanya hilful fudul. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi kalau bapak-bapak ibu mengaku sekarang pada bulan Maulid ini kita cinta Rasul, yuk tunjukkan cinta Rasul itu dengan mencoba untuk meneladani min anfusikum, bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang kalau istilahnya hands on, tangannya itu turun, tidak tangannya itu di kantong. Dia pemimpin yang bukan di belakang meja, tapi turun terus untuk menyelesaikan masalah-masalah. Beliau bukan orang yang ingin selamat sendirian, tapi bersama-sama mengajak agar semua mendapat kebaikan. Kita ingat apa pesan Nabi besar Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, warga Kabupaten Sintang yang saya hormati dan saya banggakan, bagian dari kita meneladani Rasul, memperingati hari santri ini adalah bagaimana agar kita lebih aktif lagi. Mari bersama-sama kita membangun masyarakat kita sebagaimana dulu Rasul membangun masyarakat. Tidak boleh nahdiyah warga NU ketinggalan dalam berfaskabikul. Coba lihat bagaimana dulu Syekh Wahab Hasbullah dalam Yalal Waton yang kita nyanyikan, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Indonesia biladi anta unwanul fakhamah kullu man yatika yauman qami'an yalqahimamah. Itulah jiwa santri, itulah yang harus kita teladani. Beliau kiai tapi tidak diam di pondok saja, tidak memikirkan diri sendiri di rumah, tidak, tapi dia memikirkan keadaan bangsanya. Dia buat syair bahasa Arab supaya orang Belanda nggak paham, karena kalau orang Belanda paham pasti marah. Kullu mayyati kayauman qami'an yalqahimamah. Wahai Indonesia, kata beliau bahasa Arab, siapa saja yang datang kepadamu dengan niat untuk merusak, menantang, menghancurkan, maka dia akan rontok dan hancur di bawah dulimu. Bahasa Arab tadi, supaya nggak paham orang Belanda. Itulah semangat bahwa kalau memang kita adalah seorang santri, bahwa kalau kita adalah seorang nahdiyah, apalagi kalau mengaku sebagai seorang mukmin, tidak boleh lepas tangan dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Nih, muslimin muslimat, muslimah punya program-program sosial.
Muslimat punya program-program sosial. Partayat punya program-program sosial. Alhamdulillah. Ayo menjadi penggerak dalam kebaikan. Itulah bapak-bapak ibu, ya, sebagian ya, dari apa yang diwariskan sebagai nilai oleh baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai imam dari para santri dan juga guru-guru kita. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada satu pertanyaan. Bagaimana dulu pada masa Rasulullah SAW itu hidup? Beliau dan sahabat beliau itu jumlahnya tidak banyak, tetapi berhasil mencatat prestasi yang dikagumi oleh seluruh dunia, menjadi inspirasi baik di barat maupun di timur. Salah satu sebabnya, kata para ulama, adalah karena karakter dari masyarakat yang ada pada waktu itu adalah karakter yang dipenuhi dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta dan kasih sayang. Karena saling cinta antara Nabi dengan sahabatnya, maka mereka satu. Tidak ada hoax, tidak ada saling mengumpat dan menghujat. Satu sama lain saling mengisi, memperkuat, membantu, menopang, bergotong royong dalam kebaikan. Sehingga walaupun jumlahnya sedikit, hasilnya banyak. Sebaliknya masyarakat, termasuk kita di Indonesia yang jumlahnya ini lebih dari 250 juta, hampir 260, bahkan lebih 260, mungkin sebentar lagi, 267 kata Pak Kiai, mungkin sebentar lagi 300 juta. Jumlah kita walaupun banyak, tapi kalau tidak ada mahabbah, tidak ada cinta satu sama lain, maka sulit bangsa kita akan menjadi bangsa yang kokoh dan kuat. 76 kali kata cinta dimuat dalam Al-Quran, bukan tanpa sebab, tapi karena cinta dan kasih sayang itu adalah asas di dalam kita membangun kekuatan. Bentuk dari mencintai satu sama lain itu kita saling mengucapkan kata yang baik, saling menasehati. Kalau ada kekeliruan dari orang lain, bukan kita hujat orang itu, bukan kita pinggirkan orang itu, bukan kita umpat kehormatannya, tapi kalau ada kekurangan, kita beritahu dengan baik, kita isi dia dengan sesuatu yang